Semakin Risma lihat, si Risma sebetulnya maunya sih merem bro, cuman gak bisa. Karena tubuhnya sudah masih shutdown gitu. Mau malingkan penglihatannya atau lirikan matanya itu gak bisa. Matanya terfokus, tertuju pada sosok itu. Kayaknya sosok tersebut menyadari bahwa Risma bangun deh. Seketika pelan-pelan sosok itu menoleh ke arah Risma dan Risma bisa melihat wajahnya dengan sangat jelas. Wajahnya keriputnya seperti wanita tua lah. Namun wanita itu giginya gak ada. Hanya tersisa 2 gigi saja dan itu taring bukan gigi. Wah. Ya, jumpa lagi di Jenggotan. Karena dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. So, seperti yang sudah-sudah, kita akan selalu membagikan banyak cerita. Cerita kali ini akan langsung disampaikan oleh sobat saya Adam. Di kali ini, kira-kira ini akan ada cerita apa hari ini di episode kali ini? Langsung saja. Akan kami bawakan 3 chapter cerita. Tapi seperti biasa cerita 3 cerita yang kami bawakan itu tidak nyambung satu sama lain. Tapi walaupun begitu, ketika cerita yang akan kami share ke teman-teman memiliki satu benang merah yang sama, yaitu benang merahnya adalah elemen mistik dari benda antik. Oh, benda antik guys. Pasti teman-teman di sini, terutama teman-teman milenial ya, itu sering banget mengunjungi event thrift atau nge-thrift bareng teman-temannya. Thrifting. Biasanya kan event thrift kan ada konsernya dan lain-lain. Nah pasti teman-teman setelah pulang dari thrift kebanyakan itu selalu membawa barang-barang. Kalau bahasa gampangnya tuh barang-barang bekas yang dijual karena kualitasnya masih bagus. Entah itu baju, sepatu ataupun barang-barang vintage yang lain begitulah. Oke. Tapi siapa sangka dibalik ke vintage benda-benda yang teman-teman beli di thrift, siapa tahu salah satu atau beberapa barang-barang itu mengandung atau ada unsur mistiknya. Nah tapi barang bekas itu tidak serta-merta didapatkan hanya dari thrift, tapi bisa didapatkan lewat mana saja. Lewat mungkin dikasih temen atau mungkin seperti cerita yang pertama ini didapatkan dari tempat pembuangan sampah. Wow, langsung saja bro. Ceritanya ini ada seorang remaja putri 15 tahun bernama Risma. Risma ini adalah seorang anak satu-satunya dari pasangan suami istri yang dimana mereka itu tinggal di rumah kecil bro. Tinggal di rumah kecil yang dimana profesi bapaknya itu adalah sebagai tukang pemungut sampah. Oke. Nah bapaknya ini berprofesi sebagai tukang pungut sampah ini sudah berjalan hampir 10 tahun dan bisa menghidupi keluarganya. Dan jangan dibayangkan ya orang pemungut sampah itu rumahnya jelek dan sebagainya. Tidak demikian karena di kota-kota besar bro, pemungut sampah itu dibayar oleh Pemkot gitu kan. Jadi digaji oleh Pemkot. Petugas kebersihan. Betul seperti itu. Nah maka dari itu sebelum saya masuk ceritanya, saya jelaskan bentuk rumahnya dulu bro ya. Bentuk rumahnya itu kecil sih, tapi tidak seperti yang teman-teman bayangkan ketika saya menyebut bapaknya profesinya seorang pemungut sampah. Karena apa? Dindingnya tuh dari tembok ya normal seperti rumah-rumah biasa. Nggak ada terasnya sih, tapi ada di depan ya, tampak depan ada pintu, terus ada jendela 1 biji gitu. Yang di pojokan jendelanya tuh ada stiker terdaftar sebagai pemilih di KPU biasanya begitu. Nomor rumah terus apa? Sensus penduduk. Ya ngamen gratis begitulah kira-kira. Nah begitu masuk. Nah itu kita langsung disambut sama ruang tamu bro. Ruang tamunya kecil, hanya untuk 2 sofa. Jadi sofa yang untuk 1 orang itu ada 2 biji ya kan. Yang dimana setelah ruang tamu itu ada buffet.
bufet kecil yang dimana itu ada TV-nya. Oke. Nah, yang dimana perjalanan dari ruang tamu itu menuju bufet itu agak sulit karena kalau malam kehalang motor. Diparkirin di situ kan. Nah, di belakangnya dari ruang TV tersebut itu ada dapur. Nah, di mana paling belakang itu ada kamar mandi plus tempat cuci piring sama tempat untuk cuci baju. Nah, kamarnya itu berada di sisi ruang tamu sama sisi ruang TV. Jadi ada 2 kamar di sana. Nah, si Risma itu tidurnya di kamar yang berada di sisi ruang TV. Begitu. Jadi kebayang ya denah rumahnya seperti apa. Mari kita langsung lanjut ke ceritanya. Di suatu hari bapaknya si Risma ini seperti biasa pagi-pagi dia itu keliling ke perumahan-perumahan. Kebetulan tugasnya bapaknya Risma ini mengutin sampah di satu kelurahan. Yang satu kelurahan itu ada 5 perumahan. Setiap jam 5 itu berangkat. Terus mengutin sampah di 3 perumahan. Setelah itu ke tempat pembuangan sampah. Terus balik lagi ke 2 perumahan yang tersisa. Ke 2 komplek berikutnya ya. Dari jam 5 sampai kira-kira ya jam 8:30. Nah, beliau mengutin sampah kan. Nah, suatu ketika kan sistem kerjanya bapaknya Risma ini kan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama di 3 perumahan, ya sesi terus balik lagi ke pembuangan sampah, terus balik lagi ke perumahan, terus mengutin sampah di 2 perumahan lainnya kan begitu. Nah, pas di sela-sela antara 3 perumahan tersebut dan 2 perumahan sisanya, kan bapaknya Risma ini ke tempat pembuangan sampah kan, karena itu gerobaknya nggak cukup, jadi harus dibuang dulu. Nah, ketika sampai di tempat pembuangan sampah itu bapaknya si Risma ini langsung naruhin dia sampahnya begitulah ya. Begitu mau balik untuk mengambil sampah di 2 perumahan sisanya, bapaknya Risma ini melihat seperti ada dress putih. Ciri-ciri dressnya itu panjangnya bro ya, kira-kira itu dari leher sampai ke dengkul. Lutut. Sampai lutut ya, itu pakaian untuk cewek. Nah, kenapa saya bilang itu fix pakaian untuk cewek? Karena apa? Karena warnanya putih yang pertama, terus di bagian pundaknya itu kayak ada ngembang gitu loh bro. Paham ya, kayak ada ngembang gitu. Terus ada motif bunga kecil-kecil tapi banyak gitu di dressnya. Bapaknya Risma ini ngelihat ini, biasanya kalau ada baju itu pasti baju yang sudah tidak terpakai, dan biasanya sebelum dibuang itu biasanya jadi lap dulu. Biasanya kan gitu, kalau orang-orang Indonesia kan begitu, memanfaatkan baju bekas sebagai lap. Tapi bapaknya Risma ini seperti melihat ini kayaknya baju ini tuh langsung dibuang deh. Karena apa? Warna dari baju itu tuh masih cerah. Walaupun kotor karena debu ya, tapi masih cerah, dan bisa dibilang kotornya tuh cuman karena debu, dan mungkin saja baju itu baru saja dibuang. Maka dari itu ini masih bagus nih. Ya udahlah, bapaknya Risma memutuskan untuk ngambil nih baju tersebut. Diambil bajunya untuk dikasihkan ke Risma, rencananya begitu. Oke, singkat cerita kan bapaknya Risma balik ke rumah kan. Terus Risma dikasih ini gitu kan, bisa kamu pakai tapi cuci dulu karena kan dari tempat pembuangan sampah kan, ini masih bagus, gak ada robek sedikit pun kok gitu kan. Si Risma seneng tuh nyuci bajunya dan lain-lain. Nah, di hari itu juga bro, Risma langsung pakai dress itu untuk main ke rumah temannya begitu, ya kan. Karena Risma seneng banget dapat baju yang bagus kayak gitu kan. Dan juga teman-temannya si Risma ini menganggap bahwa baju itu emang bagus, dan Risma itu disangkai teman-teman ya, belinya di mana gini bagus banget gitu kan. Aku juga kepengen beli. Nah, masalahnya kan itu baju kan dapat dari sampah kan. Akhirnya Risma ya bilang ini dapat dari bapak aku gitu kan. Pas di tempat pembuangan sampah dia nemu baju bagus banget. Terus kata teman-temannya, wah beruntung banget gini segala macam kan. Oke. Nah, tanpa Risma ketahui ternyata baju itu ada unsur mistiknya bro. Kenapa saya bilang begitu? Karena di malam harinya
Risma mendapati teror yang pertama nih. Teror yang pertama. Jadi ingat ya, kamarnya Risma itu berada di sisi ruang TV. Oh iya benar. Oke. Jadi posisinya tepat di belakang kamar bapak ibunya. Ya. Kan gitu. Risma kan tidur. Nah, pas Risma tidur itu bro, di suatu malam ya, di malam pertama terornya ini, kebetulan Risma itu tidurnya menghadap ke tembok. Oh ya. Yang berarti membelakangi dari pintu masuk. Benar. Nah FYI, pintu masuk kamarnya si Risma ini ada kayak semacam gantungan baju. Dan bajunya si Risma digantung di situ deket pintu. Oh iya. Tapi kebetulan malam itu si Risma tidurnya menghadap tembok, membelakangi pintu dan juga membelakangi centelan atau gantungan baju itu, ya kan? Nah, di suatu tengah malam, bro, Risma itu mengalami seperti rep-repan, atau bisa dibilang si Risma itu bangun, si Risma itu sadar, tapi entah kenapa badannya nggak bisa digerakin. Bahasa kerennya sleep paralysis kali ya mungkin. Nggak bisa digerakin. Ketindihan gitu kan. Ketindihan. Nah si Risma kan ya awalnya detik-detik pertama sih panik, kok nggak bisa digerakin. Tapi beberapa detik selanjutnya Risma, oh ini ketindihan, yaudah deh aku diam dulu, nanti kan gerak sendiri. Tapi pada saat Risma itu mengalami rep-repan atau sleep paralysis itu, si Risma itu berasa kalau di belakangnya dia itu ada orang. Kenapa si Risma menyadari demikian? Karena apa? Karena di belakangnya Risma tuh Risma berasa banget ada orang, terus kedengeran juga suara nafasnya bro. Gitu, nafasnya gitu. Nggak ngos-ngoskan sih, tapi malam yang sunyi orang nafasnya pasti kedengeran. Apalagi kamarnya Risma kan kecil. Iya. Dan tidak cuma itu, Risma juga mendengar tapak kaki atau langkah kakinya. Plek gitu. Oh iya. Seperti ada orang yang beraktivitas di belakangnya Risma atau di area pintu masuk kamarnya Risma. Tapi kan Risma nggak bisa gerak tuh. Tapi beberapa detik kemudian setelah Risma bisa gerak, begitu Risma balik badan, itu nggak ada apa-apa bro. Hanya ada pintu dan juga dress putih yang tergantung. Gitu ya. Hari-hari selanjutnya Risma pakai lagi tuh sampai ini di akhir cerita dijelaskan bahwa si Risma ini nggak selama beberapa hari itu tidak berganti baju. Karena memang saking senengnya sama baju itu. Bahkan kalau baju itu kotor, Risma langsung cuci dan besoknya langsung dipakai gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, tapi pada saat si Risma memakai baju itu terus, ternyata si Risma itu juga mendapati teror di malam-malam selanjutnya. Teror yang kedua yang dialami Risma itu hampir sama waktunya, di tengah malam juga. Nah, si Risma itu tidur bro. Tapi kali ini Risma tidur menghadap pintu masuk kamarnya. Yang which is menghadap ke gantungan baju dan dressnya tuh digantung di situ bro. Iya. Si Risma mengalami rep-repan, ketindihan, sleep paralysis, tangannya nggak bisa gerak, bibirnya nggak bisa ngomong tapi sadar. Matanya melek dan matanya bisa ngeliat tuh. Di depannya ada pintu, ya kan? Dan di depannya ada dress, dan di depannya seperti ada seorang wanita tua bro. Yang itu jelas bukan ibunya. Karena apa? Wanita tua itu ciri-cirinya yang lihat Risma ya, di dekat gantungan baju itu, ciri-cirinya itu pendek, berkulit gelap, rambutnya putih dan jarang, panjang tapi jarang bro. Kayak ada botak-botaknya. Iya gitu. Botak tapi masih kayak ada rambutnya tapi itu panjang. Kukunya panjang, fix bukan ibunya itu. Dan sosok itu sedang memegangi bajunya si Risma yang dress putih itu. Yang dimana sosok itu sedang membelakangi Risma. Risma bertanya-tanya dalam pikirannya, ini siapa? Kok bisa masuk kamar? Yang jelas bukan ibu, ya kan? Dan penampilannya aneh. Oh ya, wanita itu telanjang bro.
pada saat Risma rep-repan itu ya, si Risma tuh ketakutan. Kalau orang ketakutan biasanya kan gemeter ya. Iya. Ini Risma gemeter saja tidak bisa karena badannya masih shutdown gitu loh. Iya. Mau teriak nggak bisa. Nggak bisa, ya kan. Akhirnya si Risma itu ketakutan, refleks air matanya tuh menetes karena nggak tahu ini sosok tuh siapa. Iya. Ya kan? Semakin Risma lihat, si Risma sebetulnya maunya sih merem bro, cuman nggak bisa. Iya. Karena tubuhnya sudah masih shutdown gitu. Mau malingkan penglihatannya atau lirikan matanya tuh nggak bisa. Matanya tuh terfokus tertuju pada sosok itu. Dan nggak lama setelah itu, kayaknya sosok tersebut menyadari bahwa Risma bangun deh. Anjay. Seketika pelan-pelan sosok itu menoleh ke arah Risma dan Risma bisa melihat wajahnya dengan sangat jelas. Wajahnya keriputnya seperti wanita tua lah. Namun wanita itu giginya nggak ada. Hanya tersisa 2 gigi saja dan itu taring bukan gigi. Wajah. Lalu wanita itu tersenyum di depan Risma ya kan. Iya. Setelah bahasa Jawa ini kepek lah gitu. Iya. Nah, si Risma mau teriak tetap gak bisa, akhirnya terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh ya. Azan subuh terdengar. Oke. Tapi si Risma sama sosok itu masih tatap-tatapan nih. Iya. Tiba-tiba ada suara cekrek. Nak bangun dah subuh, ibunya. Wah, Dan begitu ibunya ada, sosok itu tuh tiba-tiba menghilang. Ibunya tidak mengetahui. Si Risma juga tidak mengetahui bagaimana sosok itu ngilang. Iya. Ngilang aja Ya. Karena begitu ada suara cekrek terus ada ibunya manggil, bangun nak udah subuh, itu lirikan Risma tuh udah ke arah ibunya. Oh iya, tahu-tahu hilang gitu. Tahu-tahu hilang. Nah, cerita tuh dia ke ibunya. Si Risma kan nangis tuh tadi tuh. Ditanya sama ibunya kenapa, terus cerita gini. Terus ibunya ya, oh itu efek rep-repan, efek ketindian biasanya begitu. Ibu juga begitu dulu pas kecil, pas ketindian tuh kayak seolah-olah tuh di depan kayak ada orang gitu loh. Pas itu salah satu ibunya bilang itu salah satu efek dari sleep paralysis itu atau efek tindian. Kalau teman-teman tindian terus di depan ada sosok orang, ya itu salah satu efeknya begitulah, dan ada riset kedokteran juga gitu. Si Risma tenang lah, positive thinking dong. Efek dari sleep paralysis, oke. Namun ternyata si Risma melihat sosok perempuan itu bukanlah sleep paralysis karena pada hari berikutnya si Risma mendapati teror yang sama, namun kali ini bentuk terornya berbeda. Apa itu? Si Risma tidur, lagi-lagi menghadap ke arah pintu dan gantungan baju itu. Tidur ya. Pas tidur, kan hobinya si Risma itu kalau tidur kan matiin lampu. Iya. Tiba-tiba pas dia merem itu, di tengah-tengah dia tidur, dia berasa kayaknya ini udah pagi deh. Tapi dia masih merem. Oh iya. Karena kalau pagi itu kan kita walaupun merem kayak ngelihat cahaya gitu loh. Iya. Si Risma buka mata, dan pada saat buka mata betapa kagetnya si Risma. Betapa si Risma ini merinding ketakutan karena Risma mendapati tepat di depan matanya si dress putih itu terbakar. Pantas aja si Risma ngelihat cahaya kan. Oh iya. Terbakar dan apinya tuh besar banget. Iya. Dan apinya itu seolah-olah bro ya, hanya membakar dressnya saja. Baju-baju sebelahnya enggak ya? Enggak. Wah, sedangkan gantungan bajunya juga enggak. Iya. Apinya tuh besar dan meluap-luap tapi tidak membakar sekelilingnya. Yang terbakar cuma dressnya saja. Iya. Si Risma langsung teriak, takut ya kan, segala macam. Nah, begitu si Risma teriak, kan bapak ibunya kan nyamperin kan di dalam setelahnya karena mendapati anaknya teriak. Pas bapak ibunya masuk kamarnya Risma nangis gitu, takut kenapa ditanya. Itu
kebakaran gitu kan. Dan bapak ibu ini kan nengok ke arah gantungan baju itu kan. Gantungan baju itu sama sekali tidak terbakar bro. Anjay. Dan bapak ibunya sama Risma mendapati bahwa dressnya sudah tidak ada. Logikanya gini deh, kalau misalnya baju kebakar ya, kan sekitarnya juga kebakar dong harusnya. Ini enggak yang pertama. Yang kedua, kalau emang benar kebakar, abunya tuh nggak ada, bau kebakarnya nggak ada, asapnya nggak ada. Iya. Paham. Dan tahu-tahu hilang aja gitu. Tahu-tahu hilang. Dan sampai saat ini si Risma sama bapaknya tidak mengetahui lah dress itu di mana. Dan itulah keanehan yang dialami Risma ketika bapaknya menemukan dress yang bagus yang ditemukan di tempat pembuangan sampah. Dan sampai sekarang tidak tahu tuh kenapa baju itu tuh semisterius itu. Begitulah kira-kira chapter pertama. Terima kasih. Wah, itu keren itu. Jadi begitu teman-teman, seperti yang sudah disampaikan sama Bro Adam tadi. Itu menjadi bagian misterinya di situ. Sampai hari ini kan kita masih nggak tahu kan. Dari cerita itu juga kita dengar bajunya sekarang di mana. Padahal tadi jelas-jelas kelihatan terbakar. Begitu dilihat bajunya nggak ada. Iya. Ya kan. Bagi teman-teman yang mungkin tiba-tiba nemu baju itu ya, hati-hati gitu. Jangan diambil. Karena bisa jadi kan teror terakhir kan pasti kebakaran tuh. Iya. Itu bisa jadi kebakaran beneran dan maksudnya itu merugikan banget daripada harus ketemu setan kan. Jangan diambil. Ya. Itu saran. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Jenggotan.